Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Wakil Indikora Kecamatan Negasa, Bapak Pengawas Alhamdulillah, rekan-rekan Kepala SD Korwil Ibu Kecamatan Pangalengan. Marilah sebelum kita memulai pekerjaan kita, yaitu untuk mengadakan raker dinas, kita merenung sejenak bersama-sama. Kita merenung memahami ayat Allah dalam surat Az-Zumar ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqalal ladina taqarrabahum, dihimbau, digiring wasiqalal ladina kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kepada pangerannya, kepada Rabb-nya, yaitu ke surga secara berombongan. Zumar, arti azumar yaitu rombongan. Orang-orang yang kafir pun juga digiring ke neraka secara berombongan. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman juga digiring, dimasukkan ke dalam surga secara berombongan. Setelah di depan pintu surga, mereka dipersilahkan masuk ke dalamnya. Dari ayat tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikatakan para penduduk surga yang sudah di depan surga akan dipanggil melalui 4 pintu surga. Yang pertama yaitu bagi mereka orang-orang yang ahli sholat, maka akan dipanggil melalui pintu as-sholat. Yang kedua yaitu orang-orang yang ahli jihad, mereka akan dipanggil melalui pintu al-jihad. Yang ketiga bagi mereka orang-orang yang ahli sedekah, maka mereka akan dipanggil melalui pintu as-sedekah. Bagi orang-orang yang ahli puasa, ahli saum, maka mereka akan dipanggil melalui pintu ar-royan. Kemudian sahabat Abu Bakar nyela'atul bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada orang yang akan dipanggil melalui 4 pintu tersebut? Ya, mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang akan dipanggil melalui 4 pintu tersebut. Jamaah warga kami lagi, nah, Bapak Ibu kepala sekolah yang kami hormati, kemudian jamaah Jumat, Bapak Ibu kepala sekolah yang kami hormati, kami banggakan, kita semuanya telah menyelesaikan yaitu amalan bulan Ramadan. Tadi disampaikan nanti orang-orang yang berpuasa akan dipanggil melalui pintu ar-royan. Kemudian bagaimana kriteria keberhasilan kita selama kita Ramadan, selama kita menjalankan ibadah Ramadan. Kriteria orang-orang yang berhasil melaksanakan puasa Ramadan yaitu orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah. Siapakah orang yang mendapat taufik? Yaitu orang-orang yang merasa ringan untuk melaksanakan ibadah selanjutnya. Jadi setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, maka kita akan kangen lagi dengan puasanya. Setelah kita melaksanakan sholat, juga kita akan merasa
ingin lagi menambah sholatnya. Orang-orang yang mendapatkan taufik, maka mereka akan selalu ingin menambah. Jadi mereka merasa ringan untuk melaksanakan ibadah selanjutnya. Bukannya orang-orang yang masih kurang imannya, maka mereka akan sepertinya mungkin kurang atau mungkin bahkan kecewa. Begitu datang bulan Ramadan lagi, malah mungkin mereka mengatakan, loh kemarin baru Ramadan, sekarang lagi Ramadan. Begitu juga panggilan sholat, loh kita bagi sholat. Begitu juga kalau ada ajakan untuk bersedekah, untuk berinfak, mungkin kita sama infak lagi. Kemarin saja sudah infak. Tapi bagi mereka yang mendapatkan taufik, maka setelah infak, kapan lagi ada edaran infak? Kita telah banyak infak selama bulan Ramadan. Kemudian kemarin ada himbauan supaya infak untuk bantuan Palestina contohnya. Maka kita akan bersegera untuk meraih pahala tersebut. Selalu ada keinginan lagi. Nah, begitu juga mungkin kalau orang yang sudah haji umpamanya Pak Sarengan, Bupati Jem. Nah, kalau mereka mungkin kita kurang iman, maka mungkin haji itu kita merasa puas. Kita tidak perlu sholat jamaah lagi karena kita sudah di sana di Masjidil Haram pahalanya 10.000 kali lipat, di Madinah 1.000 kali lipat, kita sudah berlimpah ruah pahalanya, kita tidak perlu lagi jamaah. Nah, itu kebalikannya, tapi justru malah semakin menambah ringan kita untuk melaksanakan ibadah. Ibadah semuanya. Jadi kesimpulan kita tadi nanti kita akan dipanggil bagi ahli sholat, ahli sodaqah, ahli jihad, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh, jahada bersungguh-sungguh. Kemudian ahli sodaqah, itulah yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasr minallah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.